Kisah Sang Penakluk. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1664 sampai tahun 1666. Bagi Kevin Ye, dia sangat mengenal kekuatan kekacauan. Kita harus tahu bahwa inti dari kekuatan dewa dan iblis tingkat 9 adalah kekuatan kekacauan. Yang membuat Kevin Ye merasa aneh adalah bagaimana kekuatan kekacauan yang begitu murni bisa muncul di dunia ini. Bahkan di negeri dongeng, bahkan mereka yang memiliki kultivasi buah Dao Hunyuan, mereka tidak dapat memiliki kekuatan kekacauan yang begitu murni. Selain itu, kekuatan kekacauan ini juga bercampur dengan suasana berdarah dan marah, yang bahkan membuat Kevin Ye merasa takut. Senjata ajaib macam apa yang telah disegel di jantung Gunung Huasan? Saat ini, hati Kevin Ye sangat ketakutan, tetapi juga sangat ragu-ragu. Dia pernah mencoba menggunakan pikirannya untuk mendeteksi keberadaan senjata ajaib ini, tetapi jantung Gunung Huasan seperti lubang hitam besar, yang terus-menerus melahap pikiran Kevin Ye. Dia tidak dapat melihat apa yang ada di jantung Gunung Huasan. Namun, pada saat itu, iblis serigala Chang Yue sedang menatap ke arah lubang gelap itu, berteriak, "Sialan, apa sebenarnya gua ini, bagaimana bisa begitu kuat?" Jangankan bulan. Bahkan Raja Iblis Harimau pun saat ini merasa menggigil dan tidak berani melangkah maju. Setelah setengah ragu, Kevin Ye tidak punya pilihan selain mengalihkan pandangannya lagi ke Tao Ziguang, yang hanya bisa merentangkan tangannya tanpa daya dan berkata, "Sang Sian, jantung Huasan sudah ada sejak zaman Huasan. Mengenai senjata ajaib apa yang disegel di dalamnya, murid ini tidak yakin. Saya khawatir bahkan pendiri Hao Datong tahun itu tidak tahu, karena tidak ada yang pernah benar-benar masuk." Jelas, cahaya ungu tidak dapat membantu Kevin Ye dan yang lainnya saat ini. Dan Kevin Ye sekarang hanya bisa menghela nafas panjang, berkata tanpa daya, "Haha, benarkah? Karena tidak ada yang pernah masuk, maka aku akan menjadi orang pertama yang memakan kepiting." Setelah itu, Kevin Ye berjalan langsung ke lubang gelap itu. Dan Lin Sailing dan yang lainnya khawatir tentang keselamatan Kevin Ye, dan ketiga wanita itu hampir bersamaan berkata, "Pasang surut, tunggu, kami akan masuk bersamamu." Dalam sekejap, keempat sosok itu berjalan menuju pintu masuk gua tanpa rasa takut. Kevin Ye tidak ada apa-apanya, dan ketika Lin Sailing dan tiga orang lainnya memasuki gua, kekuatan kekacauan yang mengerikan tiba-tiba mekar. Untungnya, Lin Sailing dan yang lainnya berada di puncak Tianyuan. Ketiga gadis itu saat ini berpegangan tangan, dan Kevin Ye masih di depan mereka. Jadi mereka berempat berjalan menuju gua selangkah demi selangkah. Saat ini, Kevin Ye memegang segel Dharma di kedua tangannya dan berseru, "Ham, buka." Hanya sebuah teriakan, kekuatan kacau milik Kevin Ye mulai terbakar untuk melawan pembentukan angin kencang di dalam gua. Sebenarnya, menurut Kevin Ye, susunan di dalam gua itu tidak begitu cemerlang, tetapi kekuatan sihir orang yang menyusun susunan itu sangat kuat dan masih sangat kuat setelah bertahun-tahun terkikis. Namun, setelah mereka berjalan setengah jalan, angin kencang dari susunan itu tiba-tiba berubah. Kekuatannya bukan untuk meniup Kevin Ye dan yang lainnya keluar, tetapi untuk menghisap mereka masuk. Dalam sekejap, Kevin Ye dan 4 orang lainnya terhisap ke tengah jantung Gunung Huasan. Namun, lingkungan di sini jauh lebih baik daripada di luar gua. Tidak ada susunan dan tidak ada angin kencang di sini. Yang ada hanya kekuatan kekacauan yang kuat. Berdiri di dalam gua, Kevin Ye hanya merasakan bahwa kekuatan kekacauan murni melonjak ke tubuhnya dari segala arah, menempa dagingnya sendiri. Pada saat yang sama, Kevin Ye menggunakan keterampilan Dewa Iblis Zhou Xuan, menggemakan kekuatan kekacauan di sini. Setelah beberapa saat, Kevin Ye merasa bahwa kekuatan kekacauan di tubuhnya tampaknya meluap dan meledak. Akhirnya, Kevin Ye menghela napas tak berdaya, melepaskan ide untuk menyerap kekuatan kekacauan di sini, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sepertinya tubuhku tidak cukup kuat sekarang, dan wadah ini tidak dapat memurnikan kekuatan kekacauan di sini." Dengan konsentrasi dan kemurnian kekuatan kekacauan yang begitu tinggi yang terkumpul di jantung Gunung Huasan, bahkan Kevin Ye mulai bertanya-tanya senjata ajaib apa yang disegel di sini. Mungkin senjata ajaib ini pernah digunakan oleh para dewa dan iblis kuno. Membuka matanya, Kevin Ye terkejut dengan pemandangan di dalam gua. Di gua yang awalnya gelap ini, ada jalan cahaya keemasan. Tidak jauh dari Kevin Ye dan yang lainnya, itu adalah sungai yang mengalir deras. Meskipun sungai itu tampaknya tidak memiliki sumber, tetapi masih mengalir. Namun, di sungai itu ada bunga teratai emas yang mekar, yang menerangi seluruh gua. Indah sekali. Di sini, ini adalah jantung Gunung Huasan. Sangat indah. Saat ini, Lanakin tidak bisa tidak mengagumi, dan Mia Fang dan Lin Sailing juga terkejut dengan pemandangan yang begitu indah. Hanya mata Kevin Ye yang berbinar-binar saat ini. Melihat aliran sungai yang tampak datar di depannya, dia terkejut dan berkata, "Air abadi, akan ada air abadi di sini."
Mendengar keterkejutan Kevin Ye, ketiga wanita itu segera berlari mendekat. Mereka menatap aliran sungai yang tidak bisa berhenti mengalir dan tidak tahu harus kemana. Dan tidak tahu berapa lama, teriakan Lanakin, ini hanya memecah kesunyian semua orang. Naik turun, menurutmu apa itu? Setelah itu, Lanakin menunjuk ke gua di seberangnya. Orang-orang segera mengikuti arah Lanakin, hanya untuk melihat dinding gua di atas kapak berkarat yang terpahat dalam-dalam. Kapak itu terlihat seperti kapak Xuanhua, tetapi kapak itu tertutup debu dan karat, dan ada pola aneh yang terukir di dalamnya. Kevin Ye menatap kapak itu untuk waktu yang lama. Dan Lanakin yang nakal adalah tubuh terbang yang datang ke depan kapak, dan berkata sambil tersenyum, apakah kapak berkarat ini adalah senjata ajaib dari jantung gunung Cina? Lanakin berkata dan bersiap untuk mulai mencabut kapak itu. Dan Kevin Ye memegang matanya dan berseru, Keli, jangan gerakkan kapak itu. Namun, kata-kata Kevin Ye tidak menghentikan Lanakin. Tangan giok Lanakin telah menyentuh kapak itu. Dan pada saat ini, Lanakin berteriak, langsung oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan untuk terbang keluar. Pada saat yang sama, seluruh huasan mulai bergetar. Pada saat itu, baik Mia Fang dan Lin Sailing tercengang. Mereka tidak pernah berpikir bahwa kapak berkarat akan memiliki kekuatan sebesar itu. Adapun Kevin Ye, dia adalah tubuh terbang. Dia memegang Lanakin kembali di lengannya. Keempat orang itu kembali mendatangi kapak itu. Naik turun, benda macam apa ini? Aneh sekali. Bagaimana Keli bisa mengatakan bahwa dia juga merupakan level kultivasi tertinggi di Tianyuan? Tidak dapat dipercaya bahwa Keli begitu mudah terkejut olehnya. Menatap kapak ini, Lin Sailing bertanya dengan napas terengah-engah. Namun, Kevin Ye linglung untuk waktu yang lama sebelum berkata, jika tebakanku benar, ini seharusnya kapak tebang yang digunakan Cheng Xiang untuk membantu ibunya di pegunungan. Kata Kevin Ye lagi dengan suara tertahan, tentu saja, dia memiliki nama lain, yang disebut kapak pangu. Bab 1665. Mungkin kisah kapak Keitian dan Cheng Xiang menebang gunung untuk menyelamatkan ibunya tidaklah cukup. Lin Sailing dan yang lainnya terkejut, tetapi tiga karakter kapak pangu sudah cukup untuk membuat ketiga gadis itu tidak dapat kembali sadar setelah setengah suara. Apa kapak pangu itu? Itu adalah kapak pertama yang menciptakan dunia, dan itu juga merupakan alat sihir tertinggi bagi Dewa Pangu untuk membelah kekacauan Hongmeng dan menciptakan matahari, bulan, bintang, surga, bumi, gunung, dan sungai. Dikatakan bahwa kapak Pangu diubah menjadi tiga senjata sihir yang kuat untuk menekan negeri dongeng dengan jatuhnya Dewa Pangu. Ketiga senjata sihir ini adalah diagram Tai Chi milik Lier, Panji Pangu dari awal dinasti Yuan, dan pedang pembunuh abadi. Lin Sailing dan yang lainnya tidak menyangka bahwa kapak Pangu yang legendaris akan muncul di dunia, di jantung Huasan. Mia Fang bahkan penuh dengan keraguan saat ini, pasang surut, sejak Dewa Pangu menciptakan dunia, kapak Pangu ini belum hilang, bagaimana mungkin, bagaimana bisa muncul di sini? Ya, bukankah kapak Pangu dibagi oleh Sanxing? Bagaimana kapak Pangu bisa ada di antara langit dan bumi? Pembagian Sanxing. Kevin Ye tersenyum dingin dan berkata, apakah mereka memiliki kemampuan untuk membagi kapak Pangu? Lier, yang mereka bagi hanyalah jiwa kapak Pangu, tetapi tubuh kapak Pangu selalu ada di sana. Begitulah. Ketiga gadis itu mengangguk begitu banyak saat ini. Saya khawatir sekarang hanya Kevin Ye, monster tua yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, yang dapat mengatakan satu atau dua dari misteri kuno ini. Setelah lama terdiam, Lanakin berkata lagi, tidak heran orang-orang dari keluarga Zhou mencoba yang terbaik untuk merampok senjata ajaib ini. Jika kapak Pangu diambil oleh keluarga Zhou, itu akan baik-baik saja. Saat ini, Lanakin memikirkannya dan merasa takut. Tetapi Kevin Ye tidak marah saat ini dan berkata sambil tersenyum, mengambil. Hehe, bagaimana dia mengambilnya? Mengapa dia mengambilnya? Tidak ada yang bisa mengambilnya bahkan jika itu adalah Sanxing pada tahun-tahun itu. Hanya karena dia adalah keluarga Zhou di dunia yang ingin mengambilnya, itu hanya mimpi. Jelas bagi keluarga Zhou yang hanya berangan-angan, Kevin Ye saat ini hanya memikirkan semuanya dan merasa lucu. Namun, Lin Sailing di satu sisi berpikir sejenak dan gelisah, pasang surut, kalau tidak, kamu ambil senjata ajaib ini, kata cahaya ungu itu, hanya kamu yang bisa mengambil senjata ajaib ini. Mia Fang dan Lanakin juga langsung berkata, ya, pasang surut, kalau tidak, kamu harus mencoba. Sungguh menipu untuk mengatakan bahwa Kevin Ye tidak menginginkan artefak ini. Namun, Kevin Ye masih memiliki pengetahuan diri yang paling dasar, dan dia tidak dapat menggerakkan alat ajaib ini dengan kultivasinya saat ini. Dengan senyum tak berdaya, Kevin Ye berkata, kapak Pangu, alat pembunuh besar yang ada dalam kekacauan, tidak dapat dipindahkan oleh siapapun. Bahkan jika aku telah berlatih 9 putaran dewa dan iblis, aku tidak dapat mengendalikan senjata ajaib ini sama sekali. Kecuali aku dapat mengolah tingkat ke-9 dewa dan iblis Zhoushuan dan mengubahnya menjadi tubuh iblis, tidak ada gunanya mengambil kapak Pangu. Setelah menghentikan suaranya, Kevin Ye berkata lagi, dan kekuatan kapak Pangu ini terlalu besar. Begitu kau mengeluarkannya,
Huasan akan segera runtuh. Selain itu, aku khawatir 9 alam yang ditunjuk oleh Daozu tidak dapat menghentikannya. Begitu kapak pangu keluar, 9 alam akan runtuh dalam sekejap. Tidak peduli apakah makhluk abadi, dewa, atau iblis dapat dengan bebas melintasi 9 alam. Pikirkanlah, aku khawatir tidak akan ada kedamaian di dunia saat itu. Itu pasti seperti sungai darah. Mendengarkan kata-kata Kevin Ye, Lin Sailing dan yang lainnya tiba-tiba berdiri dan berkata, ya, apakah itu sangat mengerikan. Kevin Yele berkata sambil tersenyum, aku berharap dunia tidak akan menjadi seperti ini, tetapi tidak ada yang bisa memastikan variabel ini. Jadi lebih baik diam sekarang. Biarkan kapak Pangu ini berbaring di sini dengan tenang, mungkin. Setelah mengucapkan sepatah kata, mungkin, Kevin Ye tidak melanjutkan. Dia bisa melihat jejak harapan dan keinginan yang tidak dapat dijelaskan dari mata Kevin Ye. Yah, tidak menyenangkan kembali ke Baoshan dengan tangan kosong. Tidak menyenangkan. Sambil menyeringai melihat kapak Pangu yang berkarat itu, Lanakin tampak seperti orang yang tidak mau. Kevin Ye menyentuh kepala Lanakin dan berkata sambil tersenyum, tidak akan dengan tangan kosong. Keli, percayalah padaku, kapak Pangu ini akan menjadi milikku suatu hari nanti. Aku akan membawanya kembali ke tempat yang seharusnya. Baiklah. Naik turun, aku percaya padamu. Sambil tersenyum, Lanakin bersikap baik, menunjukkan kepercayaan yang kuat pada Kevin Ye. Sementara Kevin Ye dan yang lainnya menatap kapak Pangu, dia tiba-tiba merasakan getaran di tubuhnya, dan kemudian manik-manik kekacauan yang bulat dan transparan tiba-tiba muncul dari platform Kevin Ye. Manik-manik kekacauan. Lin Sailing dan yang lainnya tiba-tiba terkejut. Mereka tidak mengerti apa yang Kevin Ye sebut sebagai kekacauan saat ini. Sebenarnya, Kevin Ye juga terkejut saat itu, karena manik-manik kekacauan itu sama sekali tidak dipanggil olehnya, tetapi dari tubuh Kevin Ye. Setelah meninggalkan tubuh Kevin Ye, manik-manik keos itu mulai berputar perlahan. Saat ini, manik-manik keos itu seperti pusaran air besar di dalam gua, dan ia mulai mengumpulkan ki keos yang tersebar. Manik-manik keos, ini penyembuhan diri. Kevin Ye berkata dengan aneh. Semenjak pertempuran memperebutkan lautan darah, manik-manik kacau ini tidak pernah kembali ke bentuk aslinya. Meskipun Kevin Ye memadukannya dengan berbagai macam mana dan neidan, manik-manik itu belum sepenuhnya kembali ke bentuk aslinya. Pada saat ini, dengan bantuan kekuatan kekacauan yang ditinggalkan oleh kapak Pangu di gua ini, manik-manik kekacauan itu kembali membuka gelombang pemulihan diri yang kuat. Manik-manik bundar itu terus berputar di dalam gua, menyerap kekuatan kekacauan. Pada saat yang sama, bahkan manik-manik kekacauan teratai emas di dalam air abadi tidak pernah dilepaskan. Dia mencoba menyedot semua energi untuk mencapai efek pemulihan diri. Dan melihat manik-manik kacau seperti itu, Kevin Ye tampak memanjakan anak-anaknya sendiri dan berkata, dasar anak kecil serakah. Pada saat ini, manik-manik kacau itu tidak dapat berhenti sedikit gemetar, seolah-olah menanggapi kata-kata Kevin Ye. Dan sekarang di luar gua, sudah terlihat matahari terbenam, cahaya ungu dan orang-orang lain menunggu di luar gua, tetapi juga cemas. Kenapa, kakak, mereka sudah lama di dalam, mengapa mereka belum keluar juga? Niu-Niu bersandar pada ular itu, dan wajah kecilnya menunjukkan ekspresi gugup. Dan ular Teng berkata, Tuan, jangan khawatir, kekuatan sihir pahlawan sangat jelas, tidak akan ada masalah. Meskipun berkata demikian, tetapi hati ular Teng juga naik turun tidak stabil. Pada saat ini, awan gelap tiba-tiba menyelimuti langit Huasan, embusan angin jahat bertiup tanpa alasan, dan kekuatan penindasan yang mengerikan mulai menyebar di Huasan. Pada saat yang sama, ledakan tawa liar juga jatuh dari langit, berkata, hahaha, cahaya ungu, rambut acak-acakan kecilmu, kamu tidak dapat menahan diri untuk menggunakan senjata ajaib itu, bagus, bagus, hahaha. Cahaya ungu dan yang lainnya hampir pada saat yang sama melihat ke langit, ekspresi mulai bermartabat. Hanya iblis serigala Chang Yue yang menggigil, tidak, ya, itu adalah monster tua dari keluarga Zhou yang keluar. Jelas, Chang Yue sangat takut pada monster tua dari keluarga Zhou. Bagaimanapun, kekuatan monster itu terlalu kuat, dan bulan tidak dapat melawannya. Sebaliknya, Raja Iblis Harimau itu menatap langit saat ini, dan kemudian berkata dengan jijik, monster tua apa yang hanya seekor kodok yang menjijikkan, Bab 1666. Katak Raja Iblis Harimau itu tampak sederhana dan biasa saja, tetapi itu bermakna. Ia menghancurkan tubuh monster tua keluarga Zhou. Selain itu, dari sudut pandang ini, kesenjangan antara kultivasi monster tua keluarga Zhou dan Raja Iblis Harimau tidak begitu besar. Jika kita ingin menjadi seperti yang dikatakan Iblis Serigala Chang Yue bahwa monster tua keluarga Zhou memiliki kekuatan penghormatan iblis, saya khawatir Raja Iblis Harimau saat ini tidak dapat melihat esensinya sama sekali. Katak itu, saya khawatir bahkan Iblis Serigala Chang Yue tidak berpikir bahwa monster tua yang telah bersembunyi di keluarga Zhou dan membuatnya merasa sangat tidak enak untuk dicekik sebenarnya adalah seekor katak.
Sementara pendeta Tao Cahaya Ungu dan yang lainnya menatap langit dengan keraguan seperti itu, langit yang gelap tiba-tiba membuka lapisan awan, di mana kepala besar tiba-tiba menjulur keluar, dan matanya bersinar dengan keserakahan dan penghinaan. Saat ini, itu bukan orang lain yang bersembunyi di awan. Itu adalah leluhur tua keluarga Zhou, atau lebih tepatnya, roh katak bermata biru. Katak bermata biru itu menatap Cahaya Ungu dan yang lainnya dengan senyum ganas di matanya. Ziguang Xiao Samao, aku secara pribadi datang kepadamu hari ini di Huasan, yang merupakan kehormatan besar bagimu. Aku menyarankanmu untuk tidak melakukan perlawanan yang tidak perlu, dan menyerahkan senjata ajaib itu dengan patuh. Bagi katak bermata biru di langit, pendeta Tao itu sangat asing baginya, tetapi katak bermata biru sama sekali tidak asing dengan Cahaya Ungu. Orang ini telah berada di sekitar Huasan selama ratusan tahun, dan dia telah muncul di Gunung Huasan berkali-kali. Dia adalah kapak pangu di jantung Gunung Huasan. Namun, ada berkah susunan di luar kapak pangu, jadi dia tidak bisa mendekatinya. Selama bertahun-tahun, dia telah menyaksikan pemimpin Huasan berganti dari generasi ke generasi. Cahaya ungu ini dapat dikatakan telah tumbuh bersama matanya, jadi dia cukup mengenalnya. Saat ini, pendeta Tao Cahaya Ungu itu dengan dingin menatap kepala besar di awan, dan wajahnya menunjukkan sedikit kekhawatiran dari waktu ke waktu. Lagi pula, jika Kevin Ye masih di luar gua, pendeta Tao Ziguang tidak akan khawatir sama sekali, karena dia tidak akan menjadi masalah jika dia membersihkan kodok itu dengan kultivasi Kevin Ye. Namun, yang baik baginya adalah Kevin Ye telah memasuki jantung Gunung Huasan dan tidak tahu kapan dia bisa keluar. Ini membuat pendeta Tao Ziguang merasa sakit kepala. Dan dalam cahaya ungu pendeta Tao tidak tahu harus berbuat apa, di sisinya, Raja Iblis Harimau tiba-tiba menjadi tubuh harimau yang terguncang, suara auman harimau melintasi langit. Raungan. Dalam sekejap, Raja Iblis Harimau naik ke awan dan berdiri tepat di seberang kodok bermata biru. Mata harimau itu terbuka lebar, dan Raja Iblis Harimau itu melotot ke arah kodok bermata biru dan berkata, di mana kodok yang berani megap-megap di sini? Aku tidak ingin keluar dari sini. Jika kau berani mengacau di sini lagi, aku akan mencabik-cabikmu. Raja Iblis Harimau adalah salah satu dari 4 Raja Iblis di Pulau Iblis Emas. Meskipun kultivasinya adalah yang terlemah, setidaknya dia adalah monster di alam Tianyuan. Kodok bermata biru tidak menyangka bahwa ada Iblis Harimau dari alam Tianyuan di Gunung Huasan, yang membuatnya bingung. Jika itu hanya cahaya ungu, kodok bermata biru tidak peduli sama sekali, tetapi tiba-tiba ada Raja Iblis Harimau yang membuat kodok bermata biru tidak siap. Melihat ke atas dan ke bawah ke arah Raja Iblis Harimau, kodok bermata biru berkata, di mana harimau busuk itu? Beraninya kau menghalangi jalan leluhurku. Apakah kau mencari kematian? Dengan itu, kodok bermata biru mulai meningkatkan momentumnya, dan tiba-tiba angin dan awan naik ke seluruh Huasan. Dan Raja Iblis Harimau juga ketakutan saat itu. Bagaimanapun, kultivasi kodok bermata biru di depannya benar-benar mendalam. Setidaknya dari momentum ini, dia ingin menekan dirinya sendiri. Tetapi siapakah Raja Iblis Harimau itu? Dia adalah Raja Iblis dari Pulau Iblis Emas dan Raja Binatang Buas. Perbedaan spesies itu wajar, yang satu kepala lebih tinggi dari kodok. Darah harimau dahi putih tidak bisa tunduk pada kodok. Mengaum. Raja Iblis Harimau menatap kodok bermata biru dan berkata, baiklah, kodok kecil, memang benar bahwa kamu tidak makan dan minum anggur, dan harimau tidak marah. Kamu benar-benar menganggap raja ini sebagai kucing yang sakit. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran yang bagus, kodok tanpa mata ini. Sebenarnya, klan iblis selalu begitu sederhana dan langsung. Itu adalah kode etik klan iblis untuk acuh tak acuh terhadap hidup dan mati. Pada saat itu, Raja Iblis Harimau telah menyeduh momentumnya ke atas, dan kemudian dia langsung memukul kodok bermata biru dengan pukulan. Tidak banyak iblis dalam keluarga iblis harimau, tetapi tubuhnya sangat kuat. Dan kodok bermata biru melihat bahwa dia tidak bisa menakuti harimau di depannya. Dia juga mendengus dengan ganas dan mulai bertarung dengan Raja Iblis Harimau. Namun, dibandingkan dengan Raja Iblis Harimau yang langsung maju mundur, kodok bermata biru jauh lebih licik. Alih-alih menerima tinju Raja Iblis Harimau secara langsung, dia mengelak di sekitar punggung Raja Iblis Harimau. Dia membuka mulutnya, menjulurkan lidah panjang, dan berlari ke leher Raja Iblis Harimau. Hati-hati, Wang. Melihat pemandangan ini, setan serigala Chang Yue juga mulai khawatir. Raja Iblis Harimau tiba-tiba menggerakkan tangannya, dan sebuah pisau emas muncul di telapak tangan Raja Iblis Harimau. Raja Iblis Harimau segera berbalik, dan pisau emas itu menebas seperti ini, yang membuat kodok bermata biru itu mundur dengan cepat. Saat ini, 2 monster dari alam Tianyuan sedang bertarung bersama di awan. Sekarang, Huasan penuh dengan cahaya dan angin jahat. Saat ini, meskipun Taois Ziguang dan Qian Yu tidak berpartisipasi dalam perang, mereka merasa tidak dapat mengangkat kepala mereka lagi, dan bunga serta pohon di Gunung Huasan tertiup dan patah. Namun, meskipun Raja Iblis Harimau secara inheren dominan dalam ras ini, tampaknya alam Raja Iblis Harimau tidak sebagus kodok bermata biru itu.
Setelah kedua orang itu menghancurkan ratusan gerakan, Raja Iblis Harimau mulai jatuh perlahan. Sialan, kodok yang licik. Dengan teriakan makian, Raja Iblis Harimau mengambil pisau emas di tangannya dan memotong kodok bermata biru itu lagi. Dan kodok bermata biru ini juga licik. Ia tidak pernah bertarung langsung dengan Raja Iblis Harimau. Ia hanya menghabiskan kekuatan Raja Iblis Harimau. Melihat pemandangan ini, Iblis Serigala Chang Yue saat ini membuat kesalahan di dalam hatinya. Tidak, Raja harus menderita kerugian jika bertarung seperti ini. Ketika Iblis Serigala Chang Yue memikirkannya, katak bermata biru itu bersembunyi lagi. Orang-orang melihat mulutnya terbuka lagi. Sebuah benda hijau tiba-tiba keluar dari mulutnya dan berlari langsung ke belakang Raja Iblis Harimau. Raja Iblis Harimau segera berbalik dan berteriak, menyerang dari belakang, orang tercela, raja ini telah memotongmu. Dan tepat ketika Raja Iblis Harimau hendak mengambil pisau emas di tangannya untuk memotong kepala besar katak bermata biru itu, cairan hijau tua tiba-tiba meledak di depan Raja Iblis Harimau. Raja Iblis Harimau segera merasakan matanya buta, dan rasa sakit dan rasa terbakar yang tak terbayangkan membanjiri hati Raja Iblis Harimau. Hahaha, dasar harimau bodoh. Harimau busuk, sekarang kau diracuni oleh Tian Chan leluhurku. Kau tidak akan bisa memulihkan kemampuan ini dalam 100 tahun. Aku ingin melihat apa yang kau lawan denganku. Pada saat yang sama, katak bermata biru tiba-tiba mulai bertarung. Dia melihat tongkat hijau di tangannya. Tongkat itu langsung mengenai dada Raja Iblis Harimau, dan Raja Iblis Harimau itu terbang keluar dengan keras. Sialan. Pada saat itu, Iblis Serigala Chang Yue langsung memarahi dirinya sendiri, lalu melompat keluar dan langsung menuju Raja Iblis Harimau yang terbang mundur.